Kan lagi jalan, cek mati motor kan? Abang ke pinggir dong. Ya minggir dong. Nah terus di starter lagi bisa? Nggak mau. Nah itu dia, starter lagi nggak Starter mau. nggak mau, dimatiin kontak. Matiin kontak. Kita nyalain lagi. Di engkol mau nih. Kalau di starter tetap nggak mau? Tetap nggak mau. Walaupun udah matiin kontak? Walaupun udah matiin kontak. Oke. Itu nyendet dia. Oh nyendet. Nyendet, nggak mau nih. Balik lagi dia. Nah, kita kurangin gasnya. Baru jalan maju. lagi, Oh iya, oke. gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman masih di JKB Channel. Ini beberapa kegiatan di bengkel kita, tapi untuk video kali ini sekarang saya mau ngebahas motor ini nih. Karena kendalanya cukup merepotkan juga katanya buat si abangnya, karena motornya itu mati-matian. Jadi dia saat jalan itu mati, terus pas ketika terjadi mati pun di starter lagi tuh dia nggak bisa. Untuk si abangnya itu yang pakai baju itu, bang, sebentar kita tanya langsung deh. Saya buat video ini tujuannya itu kali aja pengalamannya itu sama. Jadi nanti abang-abangku semua bisa menyimpulkan sendiri. Ini untuk kasusnya seperti apa? Biar kali aja ada kasus yang sama gitu. Kasusnya kayak gimana? Gini nih abangnya. Ya, awalnya motor suka mati sendiri nih. Ya. Kalau jalan bentar mati sendiri Ya. dia. Nah terus udah nyala, pas kita pentokin gas nih, itu nyendet dia. Oh nyendet. Nyendet, nggak mau nih, balik lagi dia. Nah, kita kurangin gasnya, Baru jalan maju. lagi, Oh iya, oke. gitu kan. Tapi ya nggak tahu nih. Penyebabnya di mana gitu. Nah, gitu. Terus gini, untuk kasus yang mati nih, kan lagi jalan, cek mati motor kan? Abang ke pinggir dong. Ya minggir dong. Nah ya. terus di starter lagi bisa? Nggak mau. Nah itu dia, starter lagi nggak Starter mau. nggak mau, dimatiin kontak. Matiin kontak. Kita nyalain lagi. Di engkol mau nih. Kalau di starter tetap nggak mau? Tetap nggak mau. Walaupun udah matiin kontak? Walaupun udah matiin kontak. Oke, nah itu bang, jadi untuk garis besarnya, sini kasus motor ini tuh ada dua. Yang pertama, dia ketika di gaspol ya bang, ketika di gaspol dia nggak mau, jadi kayak berebet, terus turunin gas dikit, baru jalan. Jalan lagi. Itu kasus yang pertama. Terus untuk yang kasus yang keduanya, motor ini tuh terkadang, tapi kadang-kadang, kadang-kadang kejadian motor tuh mati ini bang. Iya. Jadi motor ini tuh mati, ke pinggir, di starter dia nggak mau nyala. Nggak mau. Di engkol baru nyala. Nah, jadi ada dua kasus. Di sini saya akan membahas kedua poin tersebut. Untuk yang pertama, saya bahas dari kasus yang di starter nggak mau. Jadi ketika motor ini mati, di starter nggak mau jalan lagi, nggak mau hidup lagi. Nah, cuman untuk karakter bunyi starternya, karena kan karakter bunyi starter tuh ada yang cuman gleg 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 doang, atau bener-bener nggak connect sama sekali, kayak yang nggak kebagian arus, atau ada juga yang kayak tadi saya bilang, jadi dia mau hidup motornya gleg gleg gleg, tapi nggak sempat bisa nggak gitu gitu. Nah, untuk yang kasus abang ini kayak gimana? Ada bunyi atau enggak pas ketika mati di starter? Terus itu tuh ada bunyi nggak? Untuk bunyi cuma cetek-cetek doang. Oh, cuma cetek-cetek kayak Cetek-cetek gitu. doang, nah gitu. Jadi Oke. kayak nggak ada respon di mesin. Nggak ada respon, tapi di engkol langsung hidup ya? Nah, engkol dimatiin kontak, kita ini hidup lagi. Oke. Terus pas terjadi mati seperti itu, ada nyala kode mil nggak di sini nih? Di speedonya ini? Nyala pak. Oh, pas ketika terjadi mati, ada nyala kode mil? Nyala kode mil. Kode Oke. 52 tuh kata orang tuh. Oh iya, gitu. 5 kali panjang, 2 kali pendek Nah, gitu. 5 kali panjang, 2 kali pendek gitu. Ya, itu kode 52. Untuk cara menghitung kode mil, saya udah ada beberapa video juga. Abang bisa cek juga di Udah saya lihat. playlist tutorial injeksi. Situ abang bisa cek juga. Saya akan bahas ketika di sini terjadi kode mil nyala, baik itu 12 ataupun 52, berarti terbaca sama ECU ada kerusakan di bagian elektrikalnya. Baik itu dari sensor ataupun kabel putus ya. Dan untuk 52 ini disebabkan dari sensor CKP. Sensor CKP itu dia ada di sini. Jadi ini kalau misalkan dibuka, dia ada kayak 3 kaki. Di dalam sini itu ada 3 kaki. Nah, itulah yang disebut sensor CKP. Dan kebetulan untuk pergantiannya, kalau misalkan yang orinya itu nggak ada sensor CKP-nya doang. Jadi dia satu set sama sepul-sepulnya. Itu kalau yang ori. Terkecuali kalau misalkan yang biasa ataupun aftermarket itu ada yang jual CKP-nya aja. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan dari Honda resminya. CKP ada jual sensornya doang. Jadi kalau yang ori dia tetap harus satu set sama sepulnya. Nah, terus gimana bang kalau misalkan sensor CKP-nya saya rusak berarti harus ganti satu set dong? Iya.
Kalau rusak harus ganti satu set sama spoolnya. Kalau mau yang ori, terkecuali kalau mau pakai yang aftermarket ya bisa ganti sensornya doang. Cuman di sini ada beberapa kasus, di video-video saya sebelumnya juga udah ada. Untuk yang mau tahu videonya bisa klik tulisan yang muncul di atas ini. Di situ ada kasus motor nggak bisa starter disebabkan dari CKP dan bisa sembuh hanya dengan dibersihkan aja. Kenapa dibersihkan aja bisa sembuh? Karena gini, kegagalan sensor itu bisa disebabkan dua. Bisa jadi sensornya rusak ataupun bisa jadi karena kotor. Nah, ketika terjadi kotor kan maka arus yang dihasilkan itu tidak normal ataupun tidak kebaca. Alhasil kayak seolah-olah sensornya rusak padahal hanya kotor, dan ini pun tadi udah dibersihkan. Itu bekasnya udah dicuci, ataupun bisa juga disebabkan dari sini nih Bang. Sini kan ada kabel. Sini bisa juga. Jadi kode 52 muncul disebabkan dari kabel ini di sini putus. Biasanya terjadi putus karena nempel ke crankcase kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu untuk yang ketika digas di gaspol dia mati. Kayak contoh kayak gini nih. Kan tadi ada dua kata si Abang ya. Misal gini, ini digas. Kalau digas urut dia normal. Gas urut dia normal nih Bang. Tapi ketika di gaspol dia belebek nih. Cobain ya. Tuh. Tuh. Dan ketika dibalikin gasnya dia normal. Ya, di gaspol belebek, balikin dikit normal. Tadi kata si Abangnya kayak gitu kan. Nah, ini kalau kayak gini disebabkan keseringan dari area TPS sensor sini Bang. Nah, dari area TPS sensor sini atau sensor TP, sekarang kita coba buka dulu. Dan ini pun kendala kayak gini enggak semua rusak, enggak. Jadi ada yang masih bisa diakalin. Udah banyak juga videonya di video saya, bisa dicek aja. Nanti dicek di playlist tutorial injeksi ya. Ini sekarang kita mau coba digeserin dulu. Mudah-mudahan bisa sembuh. Oke Bang, ini gembalnya mati nih. Tuh, aduh parah. Lagi video-video gimbalnya mati, habis baterai. Jadi emang nggak mau sekarang harus dipegangin pakai tangan. Cuman kalau geter-geter nggak apa-apa ya. Nih, kita cobain. Gas ini digas masih belebek ya. Tuh, gaspol masih belebek. Berarti kan dia errornya itu di atas. Kesimpulannya kayak gini. Ketika ini di gaspol, berarti kan si koinnya ini dari posisi di bawah lurus gini, jadi kayak gini kan. Nah, dia errornya di atas. Dan tadi Abang bisa lihat sendiri di atas ini. Ketika di gaspol berebet, balikin dikit, dia baru normal. Berarti di sini ada geser TPS. Kesimpulannya untuk gesernya itu harus ke atas apa ke bawah. Berarti kan ketika di gaspol segini, kita balikin dikit ke sini. Nah, kalau di sini kan normal. Tadi gaspol dari koin seperti ini, koin yang ada di dalam sini, dari seperti ini, di gaspol kan otomatis jadi kayak gini. Ya kan? Dia tuh ketika dibalikin gas dikit, normal. Berarti kalau dibalikin gas dikit kayak gini nih. Tek. Nah, berarti kesimpulannya ini gesernya ke bawah tapi dikit. Nih, coba ya. Coba. Ntar dulu. Ini saya pakai nggak pakai gimbal ya, susah ya. Ke bawah tapi dikit, coba ya. Oke, coba. Jang coba Pang daneutkeun ka handap, Jang. Oke Bang, sekarang motornya ini udah bagus. Jadi kesimpulannya kalau untuk yang gas mentok berebet itu ada di TPS. Bukan rahasia lagi, udah banyak juga pembahasannya. Dan untuk ini lihat ke bawah dulu. Ini. Jadi TPS ini dia bisa bagus kalau si kuningannya ini udah dibuka dan lewat dari standarnya dia untuk digesernya gitu, baru dia bisa bagus nih ya. Ini lihat nih. Sekarang kita cobain. Kita cobain ya nih. Kalau sekarang dia benar-benar mau teriak tuh. Oke ya, jadi kesimpulannya untuk motor ini yang kasusnya digas belebek itu ada di TPS-nya. Cuman ini kenapa dibuka ini bisa bagus? Berarti dia errornya tuh udah bener-bener error dan udah lewat dari standarnya dia. Makanya ketika ini dicopot bagus. Cuman harus tahu ketika nyopot ini ada beberapa kendala. Satu, bisa kumat ya, karena dia untuk segi kencangnya kurang jadi bisa kumat. Yang kedua, jelek-jelekannya kalau sensornya memang parah banget, dia bisa kabur gas. Jadi gasnya itu kabur. Makanya kesimpulannya kalau udah ketahuan sensornya rusaknya ada di sensor, kalau lagi ada dana mending diganti sekalian sama
sensornya, itu lebih aman gitu. Walaupun memang ya mahal kalau untuk yang ori ya. Nah, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup karena itu yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang silahkan tambahkan di komentar. Saya Feby, jangan bicara undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.